enak, uzur sakit kagak, hujan kagak, geledek kagak, petir kagak. Ya sholat Jumat dong, nggak sholat Jumat kafir. Ya, jangan main ngucap aja ninggalin sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Lihat dulu keadaan kita. Oh kalau begitu hujannya lebat banget nggak berhenti-berhenti, boleh diganti dengan sholat zuhur, bukannya ditinggalkan. Ya, bukan ditinggalkan. Ya. Dan yang kedua juga kata Nabi, jangan sampai kita musyrik. Ya, musyrik apa? Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Salat juga tapi main menyan. Jangan. Salat juga tapi main dukun, musyrik, nggak boleh. Sama aja dia nggak sholat. Karena apa? Menduakan Allah, mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau sama manusia bagaimana? Sama. Hei, jangan sholat Jumat. Lo sholat Jumat gue pecat. Nggak sholat Jumat, takut sama bosnya. Musyrik. Kenapa? Ente Tuhanin dia. Ente yakin kalau ente nggak kerja sama dia, ente kelaparan mati. Ente nggak yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan ente segala-galanya. Berarti namanya ente nuhanin tuh manusia. Ente takut sama dia karena ente itu yakin dia yang beri jaminan buat ente segala-galanya, padahal Allah yang memberi jaminan. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita, beri kepada bos kita nggak akan pernah bisa memberinya kepada kita. Bisa dia beri jantung kepada kita kalau jantung kita bocor. Bisa dia beri tangan kepada kita kalau tangan kita sudah patah. Bisa dia beri kaki kepada kita kalau kaki kita sudah patah. Nggak bisa. Allah bisa beri sama bos kita, Allah juga bisa beri kepada kita. Makanya Imam Haddad selalu mengatakan, ya Allah, kau beri magam yang tinggi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beri aku magam yang lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, kau beri ilmu yang begitu besar kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, beri aku ilmu lebih besar daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Allah wujudkan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi mintanya sama Allah. Bos ente punya mobil, punya perusahaan, ente juga minta, ya Allah, ini udah paham nih masalah di perusahaan ini, cara kerjanya, bagaimana cara ini. Ya Allah, beri aku kemampuan supaya aku bisa melebihi daripada bosku ini, aku punya perusahaan lebih baik darinya. Minta sama Allah. Ya, jangan ngemis duit mulu ambil tuh bos. Dengan ente turutin, musyrik nggak boleh. Ya, iya Pak, saya nggak sholat Jumat. Yang penting gaji tambahin Pak ya. Iya, gue tambahin. Nurut lagi. Alhamdulillah, subhanallah, min dzalik. Ya, jangan. Ya, itu nyawa sama aja kita. Ya, menaruh harapan sama orang tersebut. Padahal pertolongan semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia cuma wasilah ya, wasilah. Ya, ente tahu-tahu datang ke majelis ini, duduk di majelis ini, nuntut ilmu di sini. Ini apa? Ini wasilah Allah titipkan ente kepada ane. Cuma titipan. Namanya titipan harus ane jaga. Itu aja udah selesai. Ya, harus ane bimbing, harus ane bina, harus ane nasehatin. Apapun kondisinya, apapun yang terjadi. Ya, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mesti kita jaga. Nah, jadi semua di dunia ini titipan ya, ya, semua titipan, perjuangkan dan jaga dengan baik. Bawa semua titipan yang Allah titipkan kepada kita, yaitu ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ke jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah limpahkan keberkahan duniawi hingga ukhrawiyah kepada kita. Dan kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni seluruh dosa dan kesalahan saudara-saudari kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita semua. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni seluruh dosa dan kesalahan kaum muslimin wal muslimat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan keberkahan di dalam kehidupan kita semua. Dan kita semua yang punya hajat,
yang punya keinginan duniawi, yang semuanya karena Allah, ya karena Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah semua hajat-hajat kita, semua keinginan-keinginan kita, dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat penyakit orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit daripada saudara-saudari kita. Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit kaum muslimin wal muslimat, penyakit zahir maupun batin, bil barakati Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doain Haji Rizki beserta keluarga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam apa yang telah dijalankannya, dikerjakannya, dilaksanakannya, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dilimpahkan keberkahan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma barik lana fi syahri Rajab. Allahumma barik lana fi syahri Rajab. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'bana wa ballighna ya Allah min barakati syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.